Saya tuh mulai bersama dengan teman-teman, dengan keluarga itu mulai dengan anak-anak memang. Khusus perhatian kita tuh ke anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena kita bersyukur kita punya anak yang sehat. Dan beberapa juga teman-teman dan keluarga juga kita biasa untuk berjalan untuk melayani ya. Jadi terbiasa dengan hal-hal yang memang kita membagi, memberi dan memperhatikan khususnya buat anak-anak. Hai, ketemu di edisi perdana podcast Saya Hebat. Saya Arleta Danisoro dan hari ini tamu saya adalah seorang yang sangat istimewa, berhati malaikat. Beliau adalah founder dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, yaitu Ibu Sally Sorangan. Hai Mbak Sally, apa kabar? Mbak, baik. Terima kasih sudah hadir. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi tentang bagaimana sih awal muasalnya Mbak Sally itu tergerak gitu ya untuk mendirikan Yayasan Kanker Anak Indonesia, dan juga ini sebenarnya adalah kesempatan gitu ya bagi kami juga supaya bisa memperkenalkan, mungkin masih ada juga yang belum tahu apa sih Yayasan Kanker Anak Indonesia itu, kiprahnya sudah apa saja gitu. Nah, tapi sebelum kita sampai ke sana, kalau saya sih selalu tertarik sama kisah kasih, bukan kisah kasih, tapi kisah di balik semua ini gitu. Apa sih sebenarnya waktu awal yang menggerakkan hatinya Mbak Sally itu untuk membuat Yayasan Kanker Anak Indonesia ini? Ya. Terima kasih Mbak Leta buat waktunya, buat kesempatan buat kita kolaborasi dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kalau dilihat dari waktu itu dari tahun 2004, saya tuh mulai bersama dengan teman-teman, dengan keluarga itu mulai dengan anak-anak memang. Khusus perhatian kita tuh ke anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena kita bersyukur kita punya anak yang sehat. Dan beberapa juga teman-teman dan keluarga juga kita biasa untuk berjalan untuk melayani ya. Jadi terbiasa dengan hal-hal yang memang kita membagi, memberi dan memperhatikan khususnya buat anak-anak. Itu sih awalnya. Jadi dari mulai kebiasaan pelayanan, kemudian 2004 kita memutuskan untuk yuk kita bikin yuk sesuatu yang memang rutin gitu. Jadi mulai dari 50.000 per bulan dari teman-teman, dari beberapa sahabat, kita mulai Sentuhan Kasih waktu itu komunitasnya. Jadi komunitasnya Sentuhan Kasih awalnya berapa orang itu? 8 orang. Oh, 8 orang. Mulai dari 400.000 rupiah. Dari 400.000 rupiah itu kita beli sembako, kita apa aja yang memang kita lakukan buat anak-anak ke panti asuhan, atau ketemu anak-anak di lampu merah yang memerlukan. Jadi siapa aja sih sebetulnya setiap bulan kita mengumpulkan si 800 itu gitu. Sampai akhirnya berjalan 4 tahun, 5 tahun. Kok rasanya kepingin membantu lebih gitu. Karena kalau cuma sembako itu terbatas ya. Jadi setiap bulan kita cari-cari panti asuhan, setiap bulan kita cari-cari tempat untuk penyaluran dari dana yang sudah kita kumpulkan. Kemudian kepikirlah untuk mau membantu anak-anak yang sakit. Akhirnya kita dipertemukan dengan satu rumah singgah yang saya juga belajar banyak dari ketua YKQ waktu itu Ibu Ira dan Ibu Ica, bahwa anak-anak kanker itu mereka membutuhkan pengobatan yang sangat lama. Perlu jangka waktu yang luar biasa, perlu obat-obat dan banyak hal yang mereka butuhkan gitu. Nah, akhirnya melalui diskusi, terus kemudian kita juga berdoa juga ya Mbak, apakah ini benar gitu. Jadi kita memutuskan waktu itu untuk membantu anak-anak dengan kanker. 2008, 2009 sampai dengan 2010 kita diizinkan untuk membuat yayasan, yaitu Yayasan Sentuhan Kasih
Anak Indonesia. Jadi awalnya namanya Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia, terus kemudian berubah namanya. Itu kapan jadi Yayasan Kanker Anak Indonesia? Berjalan sampai dengan 2020. 2018. Jadi 2010, kemudian 2018 dengan program visi misi yang sama, namanya ganti Yayasan Kanker Anak Indonesia. Tadi Mbak Sali menyebutkan visi misi yang sama, gitu. Jadi sebenarnya visi dan misinya tuh apa sih awalnya? Untuk membantu anak-anak dengan kanker dari kalangan keluarga prasejahtera. Kemudian ya misinya memang untuk membantu orang tua, karena kan orang tua nggak pernah bisa sendiri kan, apalagi mereka banyak yang dari daerah, banyak yang mereka juga nggak tahu, banyak juga dari mereka yang tidak bisa membaca gitu, apalagi kanker itu kan memerlukan banyak catatan, banyak protokol yang harus dilewatin gitu. Jadi misi kita yaitu membantu orang tua juga, memberikan public awareness kepada teman-teman, kepada masyarakat, untuk mereka bisa melihat bahwa anak-anak dengan kanker tuh ada loh. Jadi kan selama ini kan kita pikir kanker karena gaya hidup yang tidak sehat, atau mungkin ada hal-hal yang kita sebagai orang dewasa itu melakukan hal yang salah. Tapi ternyata kanker pada anak itu banyak sekali gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan dan kita mau melakukan bukan hanya buat anak-anak tapi juga buat orang tuanya juga. Jadi sebenarnya dengan adanya organisasi ini juga mensupport orang tua gitu ya. Nah, tapi ada nggak sih mungkin pengalaman pribadi yang keluarga tuh ada yang kanker gitu, dan sehingga ini juga membuat jadi terpikir, iya ya, karena tahu ada pengalaman pribadi gitu ya. Karena kalau saya sendiri juga punya pengalaman pribadi, ada saudara, tante ya, ada banyak lah di keluarga dari pihak ibu itu yang terkena kanker gitu, dan melihat bagaimana mereka mengalami itu, terus bagaimana juga dampaknya ke keluarga tuh gila ya, ternyata bisa sampai seperti ini gitu. Apalagi ada film-film juga yang kita suka lihat kan ya, yang itu tuh dampaknya bukan hanya pada si pasien tapi ternyata bisa besar semuanya gitu, besar ke keluarga gitu. Apalagi ini masalahnya kan psikologis. Nah, apakah ada juga pengalaman-pengalaman seperti itu di keluarganya Mbak Sali atau mungkin sahabat dekat? Ya, dari keluarga mama sih. Jadi dari ibunya mama ya, Mbak Putri ya kita sebut. Dan kemudian juga ada tante adiknya mama yang memang menyedihkan sekali gitu. Jadi ternyata kanker itu luar biasa, dan anak-anak yang ditinggalkan oleh tante saya juga pada saat itu masih kecil. Jadi itu juga suatu trauma juga sih, lihat situasi seperti itu kan. Jadi mungkin itu juga yang membuat saya akhirnya memenuhi bahwa ini panggilan ini memang buat ke kanker, memang sudah gitu loh. Jadi gak direncanakan awalnya memang, tapi bukan juga karena ada keluarga yang bagaimana, tapi ternyata memang jalannya sudah harus ke situ gitu. Mengingat juga pengalaman yang pernah saya ingat waktu kecil juga, melalui Mbah Putri, melalui nenek saya juga, melalui tante saya juga. Jadi kayaknya semakin kanker itu sangat-sangat memerlukan. Tapi kan tadi sempat bilang bahwa awalnya lah sembako, terus kemudian ya seiring dengan berjalannya waktu gitu kan, ternyata kayak berkembang dengan sendirinya. Tapi pasti kan ada tuh ya satu titik di mana kayaknya ini nih gitu, kayaknya memang jalannya saya harus membantu mereka, terutama anak-anak dan orang tuanya yang berdampak karena kanker ini. Kapan merasa bahwa itu merupakan panggilan? Pada saat saya mulai bergabung bersama dengan rumah singgah waktu itu yang saya belajar, saya lihat mereka tuh memerlukan obat-obat yang tidak mudah didapatkan. Jadi saya mulai merasa gini, gimana mereka mau sembuh kalau obatnya saja yang mereka butuhkan itu sulit didapatkan. Nah, pertama biaya, kedua memang obat-obat itu tidak mudah ada di
Indonesia. Nah itu yang membuat saya jadi tambah semangat dan saya semakin bertekad bahwa ini yang harus saya lakukan. Bukan sekedar cuma mau jadi volunteer atau mau bantu mereka yang memerlukan, tapi gimana caranya kita bisa bekerja sama dengan banyak pihak untuk obat-obat ini ada dan bisa dikonsumsi dengan tepat waktu oleh anak-anak. Itu sih Mbak yang membuat saya tuh jadi semakin semangat, semakin gigih gitu. Luar biasa susahnya cari obat itu dan banyak hal yang tidak mudah lah. Pasti. Jadi itu merupakan salah satu kendala juga ya. Iya. Nah tapi gini loh, kalau misalkan social work gitu ya, social work itu kan bukan sesuatu yang mudah lah ya gitu. Kalau orang bilang tuh capek hati juga lah gitu ya, kita juga kan gitu ya, kadang-kadang tuh capek hati juga gitu, maksudnya baik gitu. Dan apalagi kita juga secara kompensasi mungkin ya beda dengan kayak kita kalau bekerja biasa, namanya juga kerja volunteer dan lain sebagainya gitu. Tapi nah untuk itu kan sebuah kendala-kendala juga, belum kalau misalnya kita ngajak kerjasama mungkin ada yang menolak atau tidak mau. Nah ini Mbak Sally ini bisa memperjuangkan itu dan terus konsisten. Itu juga bukan satu hal yang mudah. Iya, betul. Jadi kalau di saat-saat kayak menemukan gitu ya kesulitan itu, nah itu biasanya apa sih yang Mbak Sally lakukan? Ya sering kita kan susah ya kalau kita mengalami penolakan. Jadi kalau kita sudah menawarkan sesuatu, mengajak untuk bersama-sama gitu untuk membantu anak-anak ini, tapi kan banyak segi, banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka juga mau bantu gitu. Betul. Kan. Jadi penolakan itu sangat-sangat awalnya tuh, aduh saya mau give up. Karena pertama memang kita perlu biaya, kita perlu bantuan karena kan kita nggak pernah bisa sendiri. Tapi begitu kita udah minta, kita udah berusaha untuk meyakinkan bahwa anak-anak ini perlu, terus kita ditolak kan rasanya gregetan gitu kan. Aduh cuman 50.000, 100.000 aja susah banget sih gitu kan. Kadang-kadang suka gitu. Tapi di situ saya belajar Mbak untuk jalan satu-satunya itu minta loh sama Tuhan dalam doa. Karena kalau kita ngomong sama orang, kita kecewa, terus misinya kan gak jalan. Akhirnya saya belajar tuh, saya berlutut, saya belajar berdoa. Ternyata minta sama Tuhan itu luar biasa hasilnya, jawabannya, daripada kita minta bantuan dengan orang-orang yang kita rasa mungkin sanggup, kita rasa mungkin oh dia pasti mau bantu nih gitu. Nggak selalu gitu, karena kan masing-masing kan orang juga punya visi misi yang berbeda. Betul. Jadi menurut saya pengalaman saya juga doa sih Mbak. Doa ya, jadi selain kita berusaha terus untuk berkoordinasi dan lain sebagainya, juga selalu tentunya minta pertolongan Tuhan gitu. Betul. Nah dari 8 orang awalnya itu apakah masih semuanya ikut terus berlanjut? Masih. Jadi masih kompak terus masih ya kompak, semuanya. Wow, luar biasa nih. Nah, terus kemudian gini, tadi kalau misalnya mencari bantuan, selama ini gimana caranya Mbak Sally meminta, misalnya kerjasama gitu dengan berbagai pihak untuk membantu yayasan ini supaya bisa lebih maju dan meyakinkan untuk bisa membantu anak-anak ini dan orang tua. Sejauh ini apa aja kiprahnya yang sudah dilakukan Yayasan Kanker Anak Indonesia? Ya, saya bersyukur dipertemukan dengan pengurus-pengurus yang luar biasa, pengurus yang hebat banget gitu. Jadi bersama dengan pengurus kita masing-masing punya kesempatan untuk kita bisa lebih lagi mencari donasi, mencari dana, melakukan charity yang tadinya hanya dari mulut ke mulut. Dan sekarang dengan pengurus-pengurus yang dahsyat, yang luar biasa, akhirnya masing-masing dari kita juga punya kesempatan untuk mengajak teman-teman kita, terus mengetuk pintu hati para donatur, dan juga melalui event-event.
Kan sekarang sosmed kan luar biasa ya, itu banget. sangat. Makanya kita bikin ini kan podcast Saya Hebat. Biar tahu betapa hebatnya orang-orang di balik Yayasan Kanker Anak Indonesia dan juga orang-orang yang berkolaborasi gitu ya. Betul. Karena tujuan kita adalah tujuan yang mulia untuk membantu anak-anak dan orang tua ini. Nah tapi gini, kita dari tadi kan membahas pihak bagaimana Yayasan Kanker Anak Indonesia membantu gitu. Tapi kadang-kadang pernah juga nggak sih kayak ada penolakan atau mungkin kayak dari pihak pasien dan orang tuanya? Kadang-kadang kan mungkin mereka juga kayak takut nih mau apa nih, mau apa nih, atau mungkin mereka sendiri juga tidak, maksud kita baik tapi kadang-kadang ada orang juga yang suka tidak mau dibantu. Pernah juga nggak ngalamin dengan dari pihak pasien dan orang tuanya yang mengalami kesulitan? Iya, sering juga sih ya, maksudnya nggak selalu niat baik kita itu disambut baik juga dengan orang. Jadi kadang-kadang ada pasien-pasien atau orang tua lah maksudnya. Jadi orang tua yang memang mungkin merasa kurang, rasanya mereka berhak untuk mendapatkan bantuan lebih. Padahal kemampuan kita hanya sedemikian. Lagi pula kan kita juga mesti membantu bukan cuma 1-2 anak, tapi kita membantu banyak sekali anak. Jadi kita berusaha untuk seadil mungkin. Tapi ada beberapa pemikiran juga kan dari mereka yang ya udah dibantu tapi kurang gitu. Ya namanya manusia ya kadang-kadang. Dan juga saya ngerti banget bahwa mereka juga dalam keadaan tertekan, anak yang sakit, keadaan ekonomi yang ya semua jadi stop kan karena anaknya sakit kan otomatis berhenti. Orang tua berhenti mengurus anak. Jadi ya pastilah ada hal-hal yang nggak nyaman juga yang mereka lakukan tanpa sengaja, mereka menyakiti hati kita gitu kan. Tapi ya nggak masalah karena memang kita udah komitmen untuk membantu, memberikan yang terbaik sih buat anak-anak. Pokoknya kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh nggak boleh baperan. Gitu ya. Pokoknya kan niat kita tuh udah tulus. Pokoknya kita mau bantu gitu ya. Kalau misalnya diponolkan ya sudah, coba lagi yang lain gitu ya. Nggak boleh baperan, nih latihan itu juga ya sebenarnya ya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, terus kemudian kalau misalkan gini gitu ya, ada orang yang mau membantu nih sekarang, misalnya ada yang menyaksikan gitu ya acara kita saat ini. Terus itu gimana sih saya kalau mau membantu gitu? Karena kan pasti yang namanya apalagi zaman sekarang ya, kita kan butuh yang namanya kolaborasi, itu penting. Nah itu gimana sih kalau kita juga ingin membantu atau ke Yayasan Kanker Anak Indonesia, itu kayak gimana tuh Mbak? Kita punya program gerakan 100.000 sebulan. Jadi itu yang memang kita sedang gaungkan karena dengan 100.000 sebulan itu bisa membantu semakin banyak anak-anak untuk memperoleh kesembuhan. Dan kerjasama bukan hanya gerakan 100.000 tapi ada event-event seperti charity atau apapun bentuknya, kita dengan senang hati mau membuka diri untuk kerjasama. Dan juga program bukan hanya pengobatan, transportasi yang kita miliki, ada juga parental support group. Jadi parental support group ini kita membantu orang tua mengedukasi, menghibur. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang bukan hanya untuk anak saja, tapi buat juga orang tuanya. Jadi misalnya seperti mengajak mereka jalan-jalan ya, karena situasinya sekarang pandemi ya. Sebelumnya kita sering mengadakan kayak field trip, terus ibu-ibu belajar masak, ibu-ibu juga belajar yoga, belajar pernafasan, belajar make up gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu dan semua teman-teman yang saat ini mendengarkan podcast ini, kita kerjasama lebih baik lagi. Maksudnya banyak hal yang bisa kita lakukan buat anak-anak selain membantu pengobatan mereka, membantu secara gerakan 100.000 tersebut, tapi ada hal-hal yang kita misalnya membawa mereka senang-senang lah, menghibur mereka, melupakan dari sakit mereka. Karena hati yang senang itu memang sangat mempengaruhi fisik juga gitu kan. Betul. Jadi ya secara psikologis juga itu dibantu juga oleh Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah tapi gini, sejauh ini apakah bantuan-bantuan itu hanya fokus kepada mereka yang berada di Jakarta kah, Pulau Jawa kah, atau sudah mulai juga di tempat-tempat lain? Ya, selama ini kita memberikan bantuan obat-obat bukan hanya buat di Jakarta, tapi ke Bandung, ke Bali,
Manado, itu yang Lampung. Nah sekarang ini Jabodetabek. Jadi kita punya cita-cita yang besar sih buat Indonesia. Apa Maksudnya itu? untuk bisa semua anak-anak bisa merasakan bantuan ini. Jadi kita punya moto, setiap anak dengan kanker berhak mendapatkan pengobatan dan perawatan yang layak. Jadi bukan hanya anak-anak di Jabodetabek, tapi semua anak-anak yang ada di Indonesia. Itu cita-cita dan mimpi kita si pengurus, dan juga mungkin Mbak Reta juga udah banyak terlibat di Yayasan Kanker Anak Indonesia, bahwa bantuan itu kan nggak pernah cukup ya Mbak ya. Jadi selalu ada hal-hal yang memang kita maunya bantu lebih, dan ternyata banyak juga anak-anak di luar Pulau Jawa yang membutuhkan pengobatan. Iya, oke. Kayak ini sebenarnya bisa juga dari bagian, udah berapa lama tadi? 20 menit, oke. Ini bisa diedit ya. Nah, ini sedikit, oke. Nah, tapi gini, lagi kita masih masa pandemi ya, yang kita belum tahu kapan ini akan berakhirnya, gitu. Untuk masing-masing orang itu mempunyai kesulitan-kesulitan tersendiri gitu kan ya. Nah ini tentunya berdampak juga nih gitu ya kepada perusahaan, dan saya yakin kepada Yayasan Kanker Anak Indonesia juga itu berdampak. Nah dan kita semuanya juga kita struggling lah gitu, banyak kesulitan-kesulitan. Nah dengan adanya si pandemi ini, itu kesulitan apa lagi yang berdampak juga pada Yayasan Kanker Anak Indonesia? Pasti dampaknya besar ya, karena memang kita kan mengharapkan atau kita menunggu dari uluran bantuan dari para donatur yang biasanya kita bisa lakukan melalui event, melalui charity fundraising. Tapi karena sekarang ini tidak bisa kita lakukan, tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan orang-orang yang terbaik, memberikan donatur-donatur yang nggak pernah lupa sama kita gitu. Jadi melalui juga sosial media, melalui juga Mbak Arleta yang terus membantu melalui IG Live ya, itu juga banyak mengetuk pintu hati para donatur. Dan saya boleh bilang bahwa kita pengurus bersyukur bahwa kita nggak kekurangan. Kita masih bisa membantu anak-anak, pengobatan, transportasi, dan mungkin event aja yang berkurang. Tapi keperluan kebutuhan mereka untuk obat-obatan kita nggak pernah kekurangan. Dan terima kasih banyak buat semua yang membantu, karena mereka tetap terus memerlukan obat-obat walaupun situasinya kurang baik ya sekarang ya, belum bisa normal, tapi mereka bisa minum obat dengan tepat waktu, sesuai dengan apa yang kita bantu ke mereka. Nah tadi kan ini kalau misalkan obat-obatan kan tadi juga sempat kayak misalnya keluar kota, tapi gini, kita tahu juga bahwa di Indonesia itu pelayanan dan juga fasilitas kan belum merata ya di seluruh Indonesia ini gitu. Nah kalau seandainya misalkan ada pasien di luar Jakarta, kita kota kecil gitu ya, apakah itu juga bisa dibantu kah mereka untuk, karena gimana pun juga Jakarta ataupun kota-kota besar itu biasanya mereka fasilitasnya lebih lengkap. Apakah Yayasan Kanker Indonesia juga, Yayasan Kanker Anak Indonesia juga membantu gitu mereka untuk bisa mendapatkan fasilitas yang bagus di kota-kota besar? Iya, kita membantu, dan beberapa pasien yang dari luar kota sudah kita lakukan bagaimana mereka memerlukan bukan hanya bantuan untuk pengobatan, tapi mereka datang ke Jakarta dan kita bantu biaya untuk kedatangan mereka. Dan sebelum mereka datang, kita kan juga harus tahu ya, maksudnya penyakit apa, datanya anak-anak. Nah itu nanti kita serahkan ke dokter, apakah ini bisa dibantu, apakah ini bisa dirujuk. Jadi kita bukan hanya dari kita sendiri, tapi kita minta keputusan dari dokter-dokter yang merawat. Setelah mereka dokter-dokter sudah oke dengan keadaan anak-anak itu bisa dibantu di Jakarta, mereka datang dan kita jemput gitu.
Kita jemput, kita carikan rumah singgah, dan kita dampingi mereka untuk awal-awalnya sampai akhirnya mereka juga bisa dengan sendirinya kan ketemu dengan teman-teman pasien yang lain di rumah sakit. Mereka jadi belajar kan, jadi nggak hanya mengandalkan yayasan, tapi mereka juga ketemu dengan teman-teman yang senasib, ketemu juga dengan orang tua yang banyak membantu mereka juga, gimana sih cara ngurus ini, gimana sih cara ngurus itu gitu. Jadi kita bantu Yayasan Kanker Anak Indonesia berusaha sebaik mungkin untuk memberikan bantuan buat anak-anak yang dari luar kota untuk datang ke Jakarta berobat. Kalau dihitung dari statistik nih ya, atau data, sudah berapa banyak anak-anak yang dibantu sama Yayasan Kanker Anak Indonesia ini? Dari 2010 mungkin lebih dari 1.500 anak yang sudah dibantu. Sudah cukup banyak ya. Yeah. Dan kalau saat ini yang lagi ada beberapa anak nih yang sedang misalnya dibantu saat ini? Saat ini kita kan bergulir terus ya Mbak. Jadi dari transportasi aja mungkin kita bisa bantu dalam 1 bulan itu bisa mungkin 20 sampai 30 anak yang kita bantu. Belum lagi pengobatan. Obat-obat itu kan kita bagi ke beberapa rumah sakit. Jadi nanti dokter atau suster yang dari pihak farmasinya juga yang akan membagikan ke mereka. Jadi kalau dihitung mungkin dalam setiap bulannya bisa 100 anak yang kita bisa bantu. Cukup banyak juga ya 100 anak ya. Aduh, tapi kalau anak-anak itu paling banyak tuh kanker apa ya? Kanker darah yang banyak, leukemia. Paling banyak kasusnya selalu itu ya kalau anak-anak ya. Aduh, mudah-mudahan dengan ketulusan hatinya Mbak Sally dan semua teman-teman yang berada di belakang Yayasan Kanker Anak Indonesia, mudah-mudahan semakin banyak juga anak-anak yang bisa dibantu, terus juga mensupport orang tuanya, karena tadi mempunyai mimpi, yaitu apa tadi mimpinya? Untuk memberikan bantuan tuh bukan hanya buat anak-anak di Jabodetabek, tapi di seluruh Indonesia. Amin, mudah-mudahan nanti juga semakin banyak volunteer Yayasan Kanker Anak Indonesia bukan saja di Jabodetabek tapi juga di seluruh Indonesia. Gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya untuk yang bisa ada program 100.000 per bulan itu bisa didonasi melalui mana? Melalui rekening Yayasan Kanker Anak Indonesia, nanti bisa dilihat di website atau di Facebook atau di Instagram. Ya, Instagram tuh penting ya, pasti nanti akan ada kok di sini informasi-informasi lengkapnya. Jadi itulah obrolan saya bersama Ibu Sally Sorongan. Beliau adalah founder dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan ini adalah edisi perdana dari podcast Saya Hebat, dari salah satu orang hebat ini, Mbak Sally, yang telah membantu banyak sekali anak dan juga orang tua dalam melewati masa-masa yang cukup tentunya memprihatinkan, yaitu kanker. Dan mudah-mudahan dengan adanya yayasan ini bisa semakin banyak anak-anak yang terbantu. Mbak Sally, terima kasih banyak sudah hadir, kita ngobrol-ngobrol. Tentunya di podcast Saya Hebat ini juga nanti akan ada banyak sekali teman-teman kita juga yang hebat-hebat, dan nanti tentunya obrolan saya dengan mereka Anda nantikan ya. Sampai jumpa. Salam sehat.